kelas 83 SMP Lentah Harapan Toraja. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan suatu renungan yang terambil dari kitab Lukas yang berjudul perumpamaan tentang seorang penabur. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita meminta pertolongan dalam Tuhan dalam membantu kita dalam memahami kebenaran firman Allah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga setiap apa yang kami lalui bisa terlalui dengan baik. Bapak, sekarang karena kami merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami dan bagi orang lain. Bapak, dengar doa kami, dengarlah dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita membuka dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Di dalam perumpamaan ini, Tuhan mengatakan bahwa ada seorang penabur, yaitu Yesus Kristus, yang datang ke dunia untuk menaburkan benih yang baik. Melalui firman-Nya, Yesus datang ke dunia agar manusia menuju jalan yang benar. Di perumpamaan ini ada beberapa ilustrasi yang digambarkan. Ilustrasi yang pertama yaitu benih yang jatuh di jalan lalu burung-burung datang memakannya. Ilustrasi ini menggambarkan orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak tinggal di dalam hatinya, sehingga manusia sering melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ilustrasi yang kedua itu menggambarkan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ilustrasi ini menunjukkan orang Kristen yang mendengar firman Tuhan, namun firman Tuhan itu tidak berakar dan bertumbuh dalam dirinya, sehingga ia memiliki banyak pergumulan hidupnya sendiri. Dan ilustrasi yang ketiga yaitu ilustrasi yang menggambarkan benih yang jatuh di tanah yang bersemak, tetapi benih itu bertumbuh dan terhimpit oleh semak-semak itu sehingga tidak berbuah. Ilustrasi ini juga menggambarkan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan dalam firman-Nya yang mempengaruhi kita dalam tidak berbuah dalam Dia. Ilustrasi yang ketiga, benih yang tumbuh di tanah yang baik, yaitu orang-orang Kristen yang berakar, bertumbuh dan berbuah saat mendengar firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Bagaimana kita menanggapi firman Tuhan selalu ada setiap kita manusia?
Apakah kita seperti benih yang baik atau justru sebaliknya? Ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka kita akan dikatakan sebagai orang yang mendengar akan firman Tuhan yang selalu ada di setiap kehidupan kita. Kita menjadi orang yang terus berkarya dan melihat setiap rancangan Tuhan bagi jemaat-Nya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita di setiap kehidupan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas